にやらせるべきじゃない。僕が引き受けますよ。魔法陣？そう、食い打ちを聞く。すごいね。慣れてるの？人を呪わば穴二つですよ。先生。Setelah pada episode sebelumnya, di mana Seika dan Eva yang mengikuti ujian untuk masuk akademi, akhirnya mereka pun berhasil lolos dengan nilai yang sangat-sangat cukup sempurna, walaupun mereka berdua kalah dari Amu. Dan setelah mereka dinyatakan lulus sebagai siswa akademi, mereka pun kemudian pergi ke acara penyambutan siswa baru di Akademi Sihir. Namun di situ terjadilah kekacauan saat Lizard Demon muncul dan mengacau tempat itu. Untung saja ada Amu yang melakukan perlawanan dan berhasil membantai semua Lizard Demon yang muncul seorang diri saja. Sementara Seika sendiri pergi untuk melawan bos monster yang bernama Galeos. Walaupun sempat mati sebanyak 2 kali, namun Seika berhasil hidup lagi berkat menggunakan jurus Shikigami-nya. Seika juga berhasil mengalahkan Galeos dengan mempersembahkan Galeos kepada salah satu bawahannya, yaitu Naga Misuchi. Lalu setelah 1 bulan dari kejadian penyerangan Lizard Demon, kini kegiatan akademi pun sudah berjalan dengan normal. Terlihatlah Seika yang berencana agar bisa berteman dengan Amu yang akan menjadi orang terkuat. Tujuannya simpel agar Seika dapat menikmati hasil jeripaya mereka dan menikmati kehidupannya. Sungguh rencana yang sangat licik. Namun itu semua Seika lakukan agar dirinya tidak bernasib sama seperti kehidupannya sebelumnya, di mana dulu waktu Seika menjadi orang terkuat, dirinya malah ditakuti sehingga dibantai oleh orang-orangnya sendiri. Kemudian Seika pun lalu menyapa Amu dan mencoba untuk berteman dengan Amu. Akan tetapi Amun menyuruh agar Seika tidak so akrab dengan dirinya. Seika pun menjadi bingung bagaimana caranya agar bisa berteman dengan Amu. Kemudian saat Seika dan juga Eva berjalan, sebuah tong berisi cairan pun hampir saja menimpa mereka berdua. Untungnya Seika dengan cepat menggunakan jurus pemindah sehingga mereka tidak terkena tong tersebut. Rupanya itu adalah ulah dari guru Cordell yang tidak sengaja menjatuhkan tong medium yang dia gunakan untuk penelitian membuat ramuan obat miliknya. Guru Cordell lalu mengatakan kalau dia mahir dalam menggunakan sihir elemen cahaya, namun tidak bisa dalam menggunakan sihir elemen kegelapan. Dan memang jarang ada orang yang memiliki kedua elemen ini sekaligus. Mereka pun lalu pergi ke kelas untuk belajar. Di kelas, Guru Karen meminta agar Amu dan juga Eva membawa daftar nama murid baru ke kuil hutan Rodnea untuk dipersembahkan, dikarenakan mereka berdua memiliki nilai yang tinggi. Seika pun lalu mengingat kalau tempat itu juga adalah tempat kemunculan Galeos dan juga Lizard Demon. Seika pun langsung saja berfirasat buruk akan apa yang nantinya terjadi. Seika pun menyuruh Eva agar tidak pergi dan membiarkan Seika saja yang menggantikan dirinya. Dan karena merasa Seika sedang merencanakan sesuatu, Eva pun menyetujui itu semua untuk membiarkan Seika menggantikan dirinya. Setelah habis belajar, Seika pun meminta maaf kepada Eva. Seika berkata kalau dia haruslah berteman dengan Amu agar dapat mencapai tujuannya. Eva pun menyangka kalau Seika menyukai Amu. Namun Seika kembali menegaskan kalau dia hanya ingin berteman dengan Amu agar bisa mencapai sebuah tujuan. Eva pun paham dan akan berusaha untuk membantu. Setelah itu, Guru Karen memberikan daftar nama kepada Amu dan juga Seika untuk dibawa ke kuil di dalam hutan. Di perjalanan, Seika mencoba mengajak berbicara dengan Amu. Namun Amu malah mencurigai Seika sebagai orang mesum. Mereka berdua kemudian menemukan lingkaran sihir, dan secara tiba-tiba mereka berdua pun dipindahkan ke dalam sebuah dogion atau labirin yang dipenuhi dengan monster-monster. Di situ Amu menunjukkan kehebatannya dengan mengalahkan beberapa monster.
Namun saat hampir dipukul oleh monster lainnya, Seika pun menolong dengan menggunakan jurus Shikigami kayu miliknya. Amu pun keheranan dengan kekuatan dari Seika yang baru pernah kali ini dia lihat. Seika pun beralasan kalau ini adalah sihir rahasia yang dia pelajari dari keluarga Lamproge. Mereka berdua lalu melanjutkan pencarian jalan keluar dari tempat itu. Seika pun kemudian menggunakan Shikigaminya untuk menerangi jalan. Amu pun berpikir kalau Seika dapat menggunakan kekuatan elemen sihir cahaya. Namun Seika menjelaskan kalau itu hanyalah jimat saja. Seika juga menyebarkan Shikigaminya di sepanjang labirin dengan tujuan agar Shikigaminya yang ada di permukaan dapat merespon serta mencarikan jalan keluar dari labirin. Di sepanjang jalan mereka pun melawan banyak sekali monster yang bermunculan. Namun Amu terkena serangan dan membuatnya pingsan. Dan dikarenakan Amu telah pingsan, Seika pun langsung saja memanggil monster Omukade yang langsung menghabisi semua monster di situ dengan sangatlah cepat. Sehabis itu Seika pun menyembuhkan luka dari Amu. Namun saat Amu terbangun, dia pun masihlah merasakan sakit di kepalanya. Seika pun sadar kalau Amu telah dikutuk. Seika pun membuat barrier yang dapat menghalang semua kutukan. Lalu setelah ditanya, ternyata rasa sakit tersebut muncul semenjak Amu mengalahkan para monster Lizard Demon. Merasa kalau Seika dapat menghilangkan kutukannya, Amu pun meminta agar Seika mengecek badannya. Barangkali ada tanda kutukan yang tidak dia sadari. Namun setelah diperiksa, tidak ditemukan tanda kutukan apapun. Seika pun meminta sehelai rambut dari Amu untuk diikatkannya kepada Shikigami miliknya. Tujuannya agar kutukan dari Amu akan dia pindahkan ke dalam Shikigaminya dan Amu akan bebas dari kutukan. Setelah itu mereka berdua pun kemudian saling berbincang. Amu bertanya tentang hubungan Seika dan juga Eva, dikarenakan Amu melihat kalau Eva menyukai Seika. Seika pun menjelaskan kalau dia sudah menganggap Eva seperti saudarinya sendiri. Amu pun heran dikarenakan baru kali ini dia melihat seorang bangsawan yang menganggap budaknya sebagai keluarga. Seika pun kemudian curhat kepada Amu. Seika bilang kalau Eva adalah satu-satunya temannya di rumah. Dikarenakan di rumah sendiri semua orang tidak terlalu memperdulikan dirinya, sebab dia hanyalah anak seorang selir. Amu pun mulai terbuka kepada Seika dan bercerita kalau ayahnya adalah seorang petualang, sementara ibunya sendiri bekerja sebagai petugas gilda. Amu lalu bilang kalau dia sangatlah suka bertarung, bahkan dikarenakan kesukaannya itu dengan pertarungan, sampai-sampai dia dianggap tidak berakal oleh mantan partinya sendiri. Dan alasan kenapa Amu mau datang ke akademi, yaitu supaya dia dapat menjadi lebih kuat. Amu pun berpikir kalau dia adalah orang yang aneh. Mendengar hal itu, Seika pun memberikan Amu sebuah nasihat agar Amu tidak lagi menganggap dirinya sendiri sebagai orang aneh dan teruslah berlatih sehingga bisa menjadi lebih kuat lagi. Seika pun mengajak Amu melanjutkan perjalanan dan mengalahkan semua monster di labirin supaya mereka bisa keluar dari labirin. Setelah mengalahkan banyak sekali monster, kini mereka bersiap untuk mengalahkan bos monster dari labirin. Seika dan Amu pun lalu bekerja sama dan berhasil menghabisi monster labirin tersebut. Terlihat Amu sangatlah senang dengan pertarungan yang mereka lakukan hari ini. Amu juga langsung mengambil pedang dari monster tersebut, sementara Seika sendiri mengambil sebuah cincin. Seika lalu menunjukkan jalan keluar dari labirin.
Dikarenakan ternyata Seika sudah mengetahui pintu keluar dari labirin sejak awal. Setelah itu Seika dan juga Amu lalu melaporkan tentang labirin tersebut kepada para guru. Namun dikarenakan lingkaran sihirnya telah hilang, maka kasus itu pun ditutup. Setelah itu Seika lalu pergi menemui guru Cordell. Seika pun mengungkapkan dalang dari penyerangan Laser Demon, lingkaran sihir serta kutukan yang berada di Amu, yang ternyata dibuat oleh Guru Cordell. Guru Cordell pun terkejut dan langsung menunjukkan jati dirinya yang merupakan mata-mata dari bangsa iblis. Lalu di saat Guru Cordell akan menyerang Seika, Seika pun mengungkapkan kalau dia telah memindahkan kutukan yang berada di Amu ke dalam Shikigami-nya. Seika pun langsung saja memindahkan kutukan itu ke dalam dirinya sendiri. Barulah dipindahkan kembali ke tubuh dari Guru Cordell dan membuat Guru Cordell mati menggenaskan, terkena kutukannya sendiri. Setelah menghabisi Guru Cordell yang merupakan mata-mata dari bangsa iblis, Seika pun kemudian menemui Eva dan memberikan Eva cincin yang dia dapatkan dari bos monster di labirin. Seika lalu menyapa Amu, akan tetapi Amu kembali jutek kepada Seika, dan ternyata malahan sekarang Amu menjadi semakin akrab dengan Eva. Dan episode keempat dari anime Sonit ini pun bersambung. Nantikan episode kelimanya pada beberapa hari lagi, mungkin 2. Oke teman-teman, see you for next video guys. Bye-bye.